Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Doni Asdar dengan NPM 2012-0027. 5 bulan belakangan ini, sekitar bulan Mei 2023, ada sebuah problem, sebuah masalah yang cukup serius menurut saya yang terjadi di Bank Syariah Indonesia. Dilihat dari Kompas TV Indonesia, bahwasanya di Bank Syariah Indonesia memiliki masalah, yaitu sebuah gangguan layanan yang terjadi karena ransomware. Lebih kurang 4 hari, lebih kurang selama 4 hari, dari tanggal 8, 9, 10, 11, atau bisa disebut dengan serangan cyber dari luar negeri, sehingga menyebabkan beberapa masalah yang cukup serius, seperti gangguan transaksi, mesin ATM yang di-off-kan, ataupun bisa dari teller, ataupun mobile banking yang tidak bisa diakses dan sebagainya. Nah, berdasarkan problem masalah yang telah saya bacakan tadi, saya akan mencoba mengupas dan menganalisis ya, kemungkinan resiko apa yang terjadi, kemungkinan resiko apa yang ditimbulkan nantinya akibat dari masalah tersebut, berdasarkan jenis-jenis resiko yang telah saya pelajari di mata kuliah manajemen resiko. Dan marilah kita sama-sama saksikan video selengkapnya. Oke, dari beberapa jenis resiko yang telah saya pelajari, ada resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, ada resiko hukum, ada resiko operasional, resiko reputasi, dan resiko strategis. Saya sudah menganalisis dan mempelajari dari masalah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia, yaitu pada tanggal 8, 9, 10, 11 di bulan Mei 2023. Nah, dari beberapa jenis resiko tersebut, menurut saya ada 3 resiko yang sangat berpengaruh, sangat dominan terjadi akibat masalah tersebut, yaitu resiko operasional, resiko reputasi, dan resiko strategis. Kenapa alasannya? Mari kita simak video selengkapnya. Nah, dari gangguan layanan di Bank Syariah Indonesia yang terjadi karena ransomware lebih kurang 4 hari, dapat berdampak beberapa aspek manajemen risiko, yang termasuk salah satunya adalah risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko strategis. Berikut adalah analisis mengenai akibat dari gangguan layanan tersebut. Yang pertama, resiko operasional. Yang perlu kita ketahui, resiko operasional itu adalah resiko yang terjadi akibat kesalahan faktor manusia itu sendiri, yaitu kegagalan atau tidak berfungsinya sebuah sistem. Kemudian yang kedua, risiko reputasi. Resiko reputasi ini adalah resiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan orang lain, kepercayaan masyarakat yang disebabkan oleh adanya publikasi yang negatif, persepsi negatif terhadap bank, contohnya kebocoran data atau serangan terhadap sistem komputer. Hal ini dapat berdampak pada kehilangan nasabah, penurunan kepercayaan masyarakat, dan kerugian reputasi yang sulit untuk diperbaiki. Benar juga sih, karena masalah yang terjadi di Bank Syariah tersebut akan kehilangan kepercayaan masyarakat, ataupun yang terjadi adalah persepsi citra dimiliki oleh nasabah itu sangat negatif dan buruk kepada Bank Syariah. Kemudian yang ketiga, yaitu resiko strategis. Resiko strategis ini adalah resiko yang terjadi akibat ketidaktepatan suatu bank dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan. Contohnya yaitu kurang memandainya sistem informasi pada masyarakat, kurangnya analisis bank baik dari internal maupun eksternal, ketidaktepatan dalam merumuskan strategi, dan sebagainya. Nah, jadi Bank Syariah Indonesia itu perlu memastikan bahwa sistem dan infrastruktur mereka cukup memadai untuk mengatasi risiko operasional dan meminimalkan kemungkinan terjadi gangguan layanan yang dapat menghambat mencapai tujuan strategis mereka.